Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Delvia Amanda. Saya selaku moderator dari kelompok 1 Bimbingan dan Konseling Indralaya akan menyampaikan materi bersama teman-teman saya mengenai layanan perencanaan individual guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini. Untuk materi pertama mengenai layanan perencanaan individual pada bidang pendidikan akan disampaikan oleh Anggi Nabila. Dan untuk materi kedua mengenai layanan perencanaan individual pada bidang karir akan dijelaskan oleh Damar Tutur Wicaksono. Dan yang ketiga, layanan perencanaan individual pada bidang sosial pribadi akan dibahas oleh Fadila Misa Putri. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa itu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah suatu kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan atau karir berdasarkan pemahaman si peserta didik akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia dari lingkungannya. Layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini dalam bidang pendidikan, yakni bidang ini membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pendidikan dalam mewujudkan pribadi sebagai peserta didik yang kreatif. Perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Isi dari layanan adalah sebagai berikut. Pertama, mengenalkan cara merencanakan cita-cita. Kedua, menjelaskan apa arti suatu penilaian dalam proses belajar. Ketiga, mengenalkan hambatan-hambatan dalam proses belajar. 4. Menjelaskan tentang bagaimana melatih ketelitian dan kerapian. 5. Melatih cara menulis yang baik. Bidang bimbingan ini sangat berguna bagi tugas perkembangan anak. Dengan bimbingan seperti di atas, maka anak dilatih untuk menjadi kreatif. Layanan perencanaan pada bidang karir terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama yaitu pengetahuan diri. Pada bidang ini mengajarkan peserta didik bahwa pengenalan pada pentingnya konsep diri. Yang kedua, keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, ada kesadaran akan pentingnya pertumbuhan dan pilihan. Sedangkan untuk bidang yang kedua ada eksplorasi pendidikan dan okupasional. Pada bidang ini mengajarkan bahwa kesadaran akan pentingnya prestasi akademik di sekolah. Yang kedua, kesadaran akan hubungan antara pekerjaan dan belajar. Yang ketiga, keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir. Sedangkan pada bidang yang ketiga yaitu ada perencanaan karir. Pada bidang ini mengajarkan bahwa memahami bagaimana cara membuat keputusan untuk masa depan kelak. Dan yang kedua, kesadaran akan proses dari perencanaan karir tersebut. Adapun contoh-contoh kegiatan perencanaan karir di sekolah adalah membuat model pembelajaran di sekolah anak usia dini menggunakan model-model area yang sudah dikelompokkan, sehingga nanti peserta didik atau anak-anak usia dini tersebut memilih area-area sesuai dengan minat dan keinginannya. Adapun klasifikasi area-area tersebut bisa meliputi Polri, dokter, arsitektur, maupun perawat, sehingga kita sebagai konselor bisa mengetahui minat dan keinginan pada peserta didik tersebut, sehingga nanti kita bisa memfasilitasi dan mensupport pertumbuhan peserta didik tersebut sesuai dengan keinginan dan minatnya. Baiklah, saya Fadila Mesya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan perencanaan individual bidang sosial pribadi. Pada layanan perencanaan individual bidang sosial pribadi, fokus pengembangannya yaitu mengembangkan konsep diri yang positif dan keterampilan sosial yang efektif. Saya akan menjelaskan satu persatu dari fokus pengembangan bidang sosial pribadi. Yang pertama yaitu konsep diri.
Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian, serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Perkembangan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi perkembangan konsep dirinya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Seseorang yang mampu mengembangkan konsep dirinya menjadi konsep diri yang positif akan memiliki kepribadian positif serta akan mengarahkan pada perilaku yang positif pula. Yang kedua yaitu keterampilan sosial yang efektif. Keterampilan sosial merupakan keterampilan individu dalam memulai ataupun mempertahankan suatu hubungan yang positif dalam berinteraksi sosial. Untuk mengembangkan keterampilan sosial yang efektif pada anak dapat dilakukan dengan kegiatan bermain. Sigmund Freud dengan teori psikoanalisisnya memandang bahwa bermain pada anak sebagai alat yang penting bagi pelepasan emosi anak, serta untuk mengembangkan rasa harga diri ketika anak dapat menguasai tubuhnya, benda-benda, serta sejumlah keterampilan sosial. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa keterampilan sosial anak dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain, karena melalui bermain, anak melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian dalam bermain, anak dapat belajar bekerja sama, melatih komunikasi dan interaksi sosial, membangun kepedulian, bertanggung jawab, dan mengendalikan agresi seperti marah dan memukul teman. Baiklah, mungkin ini yang hanya bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.